Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, marilah pelajaran hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, para pejuang ilmu. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang karakteristik perusahaan dagang. Pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah metode pencatatan persediaan barang dagangan dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Marilah anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya kita ikuti video berikut ini. Materi kita kali ini adalah metode pencatatan akuntansi dagang, metode pencatatan persediaan barang dagangan di dalam akuntansi dagang. KD 3.5 menganalisa penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang dengan indikator pencapaian tujuan, yaitu menjelaskan metode pencatatan persediaan barang dagangan dan mencatat transaksi ke dalam jurnal umum dengan metode fisik atau metode perpetual. Metode pencatatan persediaan barang dagangan ada dua. Yang pertama adalah metode fisik atau periodik yang disebut dengan physical inventory method. Metode fisik artinya pencatatan yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan yang tidak dilakukan secara kontinu, sehingga persediaan barang dagangan akhir dihitung secara fisik yang ada di dalam gudang. Artinya bahwa ketika ada transaksi penjualan tidak mengurangi persediaan barang dagangan di dalam catatannya, tetapi mendebit akun penjualan, mengkredit akun penjualan. Sebaliknya, ketika terjadi pembelian barang dagangan, catatannya tidak menambah jumlah persediaan barang dagangan, tetapi dengan mendebit akun pembelian. Yang kedua adalah metode perpetual atau terus-menerus, atau yang disebut dengan perpetual inventory method. Pada metode ini, pencatatan yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan yang dilakukan secara kontinu, sehingga bila terjadi pembelian akan menambah persediaan barang dagangan, dan bila terjadi penjualan akan mengurangi persediaan barang dagangan. Sebagai contoh, ketika anak-anak itu berbelanja ke supermarket, kemudian setelah memilih barang dibawa ke teller, pihak teller akan men-scan barcode dari barang dagangan yang telah dibeli, yang akan dibeli oleh konsumen, maka secara otomatis catatan di dalam perusahaan dagang itu akan mengurangi jumlah persediaan barang dagangan. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Yang pertama dengan metode fisik atau periodik. Metode fisik atau periodik pada umumnya digunakan perusahaan yang menjual barang dagangan dengan harga relatif murah, tetapi sering terjadi. Menurut metode ini, akun persediaan barang dagangan tidak boleh didebit untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan dan tidak boleh dikredit untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan. Dalam metode ini, transaksi pembelian barang dagangan akan dicatat dengan mendebit akun pembelian, sedangkan jika terjadi penjualan akan dicatat dengan mengkredit akun penjualan. Marilah kita perhatikan jurnal umum ketika berhubungan dengan persediaan barang dagangan. Ini tadi dengan metode fisik. Yang pertama, transaksinya adalah pembelian barang dagangan secara tunai, maka jurnal umumnya adalah pembelian di sebelah debit, kas di sebelah kredit.
ketika terjadi pembelian barang dagangan secara kredit, pembelian di sebelah debit, utang dagang di sebelah kredit. Pengiriman kembali barang dagangan yang telah dibeli atau biasa disebut dengan retur pembelian. Jika pembelian secara tunai, maka di sebelah debitnya adalah kas, di sebelah kreditnya adalah retur pembelian dan pemotongan harga. Yang keempat, pengiriman kembali barang yang telah dibeli atau retur pembelian jika transaksinya dilakukan secara kredit. Maka hutang dagang berkurang, hutang berkurang sebelah kredit, dan retur pembelian di sebelah kredit. Yang kelima, transaksi penjualan barang dagangan secara tunai. Kas bertambah di debit, penjualan bertambah di sebelah kredit. Penjualan barang dagangan secara kredit, piutang bertambah sebelah debit, penjualan bertambah sebelah kredit. Yang ketujuh, penerimaan kembali barang yang telah dijual atau retur penjualan. Maka retur penjualan berkurang di sebelah debit dan kas berkurang di sebelah kredit. Yang kedelapan, transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual atau retur penjualan jika transaksinya dilakukan secara kredit, maka retur penjualan di sebelah debit, piutang dagang di sebelah kredit. Berikutnya adalah transaksi pembayaran biaya angkut. Beban bertambah di sebelah debit, kas berkurang di sebelah kredit. Pembayaran beban angkut barang yang dijual. Beban bertambah di sebelah debit, kas berkurang di sebelah kredit. 11. Pembayaran hutang dagang tanpa adanya potongan. Berarti hutang dagangnya berkurang di sebelah debit, kas berkurang di sebelah kredit. Yang ke-12, pembayaran hutang dagangan dengan adanya potongan. Hutang dagang di debit sejumlah besar hutang dagangnya, kemudian kas berkurang di kredit sebesar kas yang dibayar, potongan pembelian bertambah di sebelah kredit sejumlah jumlah potongan pembelian. Berikutnya penerimaan pelunasan piutang tanpa potongan. Kas di sebelah debit, kas bertambah di sebelah debit sejumlah piutang yang diterima, dan piutang berkurang di sebelah kredit sejumlah piutang yang dibayarkan oleh konsumen. Berikutnya penerimaan pelunasan piutang dengan potongan. Kas bertambah di sebelah debit, potongan penjualan bertambah di sebelah debit, piutang dagang berkurang di sebelah kredit. Itu tadi adalah pencatatan jurnal umum dengan menggunakan metode fisik. Yang kedua, metode perpetual. Metode perpetual atau terus-menerus pada umumnya digunakan perusahaan yang menjual barang dagangan dengan harga relatif mahal dan tidak sering terjadi. Dalam metode ini, transaksi pembelian barang dagangan akan dicatat dengan mendebit akun persediaan barang dagangan sebesar harga beli atau harga perolehan. Harga beli atau harga perolehan di sini adalah termasuk harga pokok ditambah dengan beban-beban yang harus dibayar. Sedangkan jika terjadi penjualan akan dicatat dengan mengkredit akun persediaan barang dagangan sebesar harga pokoknya. Berikut kita amati bersama pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum menurut metode perpetual. Pertama adalah transaksi pembelian barang dagangan secara tunai.
Dengan metode yang terus-menerus, ketika membeli barang secara tunai, maka persediaan barang dagangan bertambah. Persediaan bertambah sebelah debit dan kas berkurang sebelah kredit. Yang kedua, pembelian barang dagangan secara kredit. Maka menyebabkan persediaan barang dagangan bertambah di sebelah debit dan hutang dagang bertambah sebelah kredit. Ketiga, pengiriman kembali barang dagangan yang telah dibeli atau retur pembelian ketika pembelian dilakukan secara tunai. Karena adanya retur pembelian ketika itu membelikan secara tunai, maka kas perusahaan bertambah. Kas bertambah sebelah debit. Karena ada barang yang dibeli dikembalikan, maka persediaan berkurang sebelah kredit. Yang keempat, pengiriman kembali barang dagangan yang telah dibeli atau retur pembelian secara kredit. Karena retur beli ketika pembelian secara kredit, maka hutang dagang berkurang. Hutang dagang berkurang di sebelah debit. Persediaan barang dagangan di sebelah kredit. Kelima, penjual barang dagangan secara tunai. Menjual secara tunai berarti menerima uang kas. Kasnya bertambah. Kas bertambah di sebelah debit. Penjualan bertambah di sebelah kredit. Ada akun lagi yang harus ditulis adalah harga pokok penjualan di sebelah debit, persediaan barang dagangan di sebelah kredit. Sejumlah berapa barang tersebut dijual secara tunai, senilai itu. Penjualan barang dagangan secara kredit, berarti karena menjual secara kredit, maka piutang bertambah. Piutang bertambah sebelah debit. Penjualan bertambah sebelah kredit. Kemudian dengan metode perpetualnya, HPP, harga pokok penjualan di sebelah debit, persediaan barang dagangan sebelah kredit. Karena menjual barang, maka persediaan akan berkurang. Yang ketujuh adalah penerimaan kembali barang yang telah dijual atau retur penjualan jika penjualan dilakukan secara tunai. Maka retur penjualan bertambah sebelah debit, kas berkurang sebelah kredit. Persediaan barang dagangan bertambah di sebelah debit, harga pokok penjualan bertambah di sebelah kredit. Yang kedelapan, penerimaan kembali barang yang telah dijual atau retur jual jika pada saat penjualan dilakukan secara kredit, maka jurnal umum yang dibutuhkan adalah retur penjualan di debit, piutang dagang sebelah kredit. Karena ada retur jual, maka piutang kita berkurang. Dan mendebit persediaan barang dagangan dan mengkredit berikutnya adalah pembayaran biaya angkut barang yang dibeli. Dengan jurnal umum adalah persediaan di sebelah debit dan kas berkurang di sebelah kredit. Yang ke-10, pembayaran beban angkut barang yang dijual, beban angkut penjualan di sebelah debit, kas di sebelah kredit. Pembayaran hutang dagang tanpa adanya potongan. Maka hutang dagang berkurang sebelah debit, kas berkurang sebelah kredit.
Pembayaran hutang dagang dengan adanya potongan, hutang dagang berkurang sebelah debit, kas berkurang sebelah kredit, persediaan barang dagangan berkurang sebelah kredit. Penerimaan pelunasan piutang tanpa potongan. Berarti kas, debit, dan piutang di sebelah kredit. Karena piutang kita berkurang ketika menerima pelunasan piutang dari debitur. Terakhir adalah penerimaan pelunasan piutang dengan potongan. Kas di sebelah debit sejumlah kas yang diterima. Di sebelah debit kembali adalah potongan penjualan sebesar berapa jumlah potongannya di dalam penjualan itu dengan mengkredit piutang dagang karena piutang kita berkurang. Itu yang bisa kami jelaskan dengan materi hari ini. Terima kasih. Itulah tadi anak-anakku sekalian video yang menjelaskan tentang metode pencatatan persediaan barang dagangan. Dapat kita simpulkan bersama bahwa ada dua metode pencatatan persediaan barang dagangan. Yang pertama adalah metode fisik atau periodik. Yang kedua adalah metode perpetual atau terus-menerus. Demikian tadi yang dapat kita simpulkan bersama-sama. Marilah pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.